Halo, selamat malam Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya ingin menjawab berbagai pertanyaan yang kira-kira sejenis di kolom komentar ya. Banyak banget yang bertanya. Yaitu pertanyaannya, ketika kita sudah terinfeksi COVID-19, kira-kira kita bisa terinfeksi lagi apa enggak? Bisa terjadi reinfeksi apa enggak ya? Terinfeksi kembali. Jadi sudah sembuh, kemudian tertular lagi. Mungkin enggak, Dok? Seperti itu. Nah, jawaban singkatnya mungkin. Ya, tapi kemungkinannya seberapa besar? Mari kita bahas ya. Seberapa besar kemungkinannya dan seberapa lama kita kira-kira punya imunitas terhadap COVID? Kira-kira kita memiliki imun ya, imun atau kebal terhadap COVID berapa lama? Itu kita lihat dari berbagai macam studi ya. Sebelum kita simpulkan hal-hal yang bisa menjadikan paling enggak pegangan hingga saat ini. Kecuali nanti ada riset yang lebih baru lagi yang menunjukkan hal yang lain ya. Saat ini ada 6 kasus pertama yang dilaporkan merupakan kasus infeksi berulang pada COVID ya. 2 kali infeksi pada COVID. Yang pertama itu dilaporkan di Hong Kong ya. Pria 33 tahun, dia mengalami gejala kemudian sembuh dalam 2 minggu. Kemudian setelah sembuh 142 hari kemudian dia waktu mau naik pesawat di swab ternyata positif lagi. Terus kemudian di sequencing RNA sequencing ternyata dia terinfeksi oleh virus yang berbeda, tetapi dia tanpa gejala, yang infeksi kedua tanpa gejala. Jadi infeksi yang kedua belum tentu lebih berat ya, bisa jadi lebih ringan. Ini salah satu contoh di Hong Kong ini. Kemudian yang kedua di Nevada, USA ya. Pria 25 tahun, dia mengalami gejala ya yang cukup berat, kemudian sembuh setelah kurang lebih 1 minggu lebih ya. Kemudian setelah 48 hari ternyata dia mengalami gejala lagi ya. Eh, mengalami gejala lagi dan lebih berat. Akhirnya dia harus masuk rumah sakit untuk menerima oksigen walaupun akhirnya juga sembuh total ya. Ini 48 hari ini kita belum tahu apakah ini infeksi kedua atau dia long COVID. Karena waktu diadakan penelitian ini long COVID belum dikenal ya. Terus kemudian yang ketiga, Belgia ya. Di Belgia ini perempuan 52 tahun mengalami gejala, kemudian sembuh setelah 93 hari dia tiba-tiba mengalami gejala lagi yang kurang lebih mirip ya dan kemudian sembuh lagi juga ya. Ternyata dia mengalami infeksi ulang ya setelah 93 hari atau 3 bulan ya. Kemudian di Ekuador, pria 46 tahun, dia mengalami gejala ya, infeksi COVID-19, kemudian sembuh. Kemudian setelah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, dia tiba-tiba menunjukkan gejala lagi. Akhirnya dia tetap perawat di rumah, isolasi mandiri di rumah, dan juga sembuh, tidak perlu masuk rumah sakit ya. Jadi ada yang lebih ringan, mula-mula bergejala jadi tanpa gejala, ada yang memberat satu ya. Kemudian yang lain sama saja. Ini. Kemudian di India ini adalah para tenaga kesehatan di India ya, ada 25 tahun dan 28 tahun, dua-duanya tanpa gejala. Kemudian kurang lebih 110 hari kemudian ya, kurang lebih 4 bulan kemudian mereka tiba-tiba dites swab secara berkala ternyata positif lagi ya. 2 orang ini. Ini tapi ternyata mereka juga tetap tanpa gejala. Nah, kita akan menyimak 4 penelitian berikutnya ya, yang meneliti sebenarnya kita ini kemungkinan terinfeksi lagi itu berapa persen sih ya. Terus kemudian kita memiliki imunitas atau kekebalan terhadap COVID-19 ini seberapa banyak, seberapa lama. Nah itu kita lihat ya studi berikutnya. Ini studi-studi terbaru ya. 4 riset tentang reinfeksi atau terinfeksi lagi oleh COVID-19, serta berapa banyak imun yang kita miliki dan berapa lama. Ini penelitian yang pertama di Qatar ya. Ini dilakukan oleh Abu Radat et al. Ya dan teman-teman meneliti 133.000 lebih pasien ya. Kemudian selama 45 hari diteliti kembali, dicek tiap 2 minggu swabnya, ternyata 0,04% mengalami positif lagi ya. Jadi kurang dari 1% ya, sangat sedikit pasien yang terinfeksi kembali ya. Itu dari Qatar. Kemudian ada di UK, nama studinya Siren ya, studi Siren.
ini meneliti 20.000 tenaga kesehatan di sana ya. Ternyata terjadi setelah beberapa bulan terjadi reinfeksi kurang dari 1% ya. Kurang dari 1% ternyata positif lagi swabnya ya. Dan 30% mengalami gejala ringan ya. Mereka ternyata bergejala. Nah, kemudian dari sini studi Siren juga mengecek seberapa banyak kita punya imunitas atau kekebalan terhadap COVID-19. Ternyata dari 20.000 orang ini, 83% itu memiliki imunitas atau kebal terhadap COVID-19 hingga 5 bulan. Jadi terlindungi dari COVID-19, tertular lagi oleh COVID-19 kurang lebih 5 bulan. Karena imunitas di dalam tubuhnya masih tinggi ya hingga 5 bulan. 83%. Jadi ada sekitar 17% yang imunitasnya sudah turun dan memiliki resiko terinfeksi lagi ya. Kemudian studi di Korea ya, studi di Korea ini meneliti 7 orang tanpa gejala dan 51 orang dengan gejala ringan selama 8 bulan. Ternyata setelah 8 bulan antibodi mereka anti-N dan anti-S mereka itu masih sangat tinggi, lebih dari 80% ya, 86% dan 91%. Artinya apa? Artinya mereka masih memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Ini di Korea ya. Kemudian yang terakhir Januari 2021 baru bulan ini ya, itu papernya baru muncul, itu dari Jennifer M. dan kawan-kawan yang dipublikasikan oleh Science Magazine. 188 pasien diteliti ya, 93% mereka isolasi mandiri, hanya 7% di rumah sakit dan sebagian di ICU ya. Ternyata spike antibodinya itu stabil selama 6 sampai 8 bulan dari 188 pasien tersebut. Nah, dari banyak penelitian tadi, apa yang kira-kira bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita hingga saat ini sebelum ada penelitian yang lebih baru lagi? Yang pertama, kemungkinan kita terinfeksi kembali oleh virus COVID-19 itu ada. Ada ya, kita bisa tertular lagi kalau kita tidak hati-hati ya. Kita bisa tertular lagi oleh COVID-19 ya. Yang kedua, tingkat kita tertular COVID-19 lagi kalau sudah pernah kena itu amat sangat kecil hingga saat ini ya. Amat sangat kecil ya, rata-rata dari berbagai penelitian ini kurang dari 1% ya. Karena kita belum tahu setelah setahun, setelah ini kan terakhir 8 bulan ya, 6 sampai 8 bulan. Apakah setelah itu imunitas kita semakin turun dan kita bisa tertular lagi? Nah, kita belum tahu hingga saat ini. Yang jelas, kita kemungkinan tertular dalam waktu beberapa bulan setelah terinfeksi COVID-19 itu amat sangat kecil. Meskipun begitu, saya tetap menyarankan untuk tetap 3M ya, tetap pakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan ya. Kalau ada kerumunan, jaga jarak. Itu supaya kita tidak terinfeksi kembali walaupun kemungkinan terinfeksi kita dalam beberapa bulan ke depan setelah kita sembuh itu kecil, tapi tetap harus hati-hati ya. Terus yang kedua, banyak pertanyaan tentang apakah orang yang sudah pernah terkena ini harus vaksin atau tidak. Nah, itu akan saya jawab di video berikutnya tentang vaksin, tetapi paling tidak kita sudah tahu sekarang bahwa sekarang ini pemerintah Indonesia memprioritaskan orang yang belum pernah kena dulu yang divaksin, karena belum memiliki imunitas atau kekebalan. Untuk yang sudah pernah kena, dalam beberapa bulan ke depan, insya Allah masih tetap imun ya. Jadi pemerintah tidak menyarankan untuk ikut vaksinasi ya, karena kita peruntukkan yang belum pernah kena biar aman ya, biar cepat turun kasus COVID-19 di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap kita tidak boleh menyerah menghadapi keadaan pandemi ini. Dadah!